Oke, sangat luar biasa saudara. Pagi ini kita boleh kembali ada di tempat ini untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan, dan sudah tiba saatnya untuk kita diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita dan dengan semangat kita membuka hati kita untuk mendengar dan kita dapat melakukan firman Tuhan ini. Kita buka di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Yeremia Oke, kita bacanya bersama-sama dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Sekali lagi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Katakan, saya orang yang dikasihi Tuhan. Katakan lagi pada kiri kanan saudara, kamulah orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saudara sangat yakin dan percaya kalau Yesus sangat mengasihi saudara. Kalau saya sangat-sangat yakin kalau sampai hari ini saya masih tetap berdiri, itu karena kasih Tuhan dalam hidup saya. Amin. Tanpa kasih Tuhan tidak mungkin kita bisa dapat mampu melangkah menghadapi setiap badai kehidupan. Baik saudara, tema kita pagi ini yang akan memberkati kita, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa untuk menjalin hubungan dengan seseorang saja harus dimulai dari yang namanya rasa kasih. Amin. Tidak mungkin kita dapat menjalin hubungan dengan seseorang kalau tidak ada kasih di dalam hati kita, kalau tidak ada kasih di dalam diri kita. Tapi kasih itulah yang menggerakkan kita untuk bisa dapat menjalin hubungan dengan seseorang. Dan firman Tuhan ini berkata kepada kita, di mana Tuhan sendiri berkata bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Saudara dan saya hari ini kita masih ada karena kasih Tuhan terlebih dahulu kepada saudara dan saya. Dan firman Tuhan datang kepada kita kepada pagi ini, dan dia berkata bahwa kasihnya itu dia melanjutkan kepada setiap kita yang ada pagi ini. Amin. Dan kasih yang Tuhan lanjutkan kepada kita, kita harus lanjutkan kepada sesama kita. Jadi kasih dari Tuhan bukan untuk diri kita, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan sudah melanjutkan kasihnya kepada kita, berarti kita juga harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bahwa hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih. Amin. Orang yang hidup intim dengan Tuhan berarti dia adalah pribadi yang hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita harus mengasihi. Jadi kalau Tuhan yang mengasihi kita, dan kalau kita tidak mengasihi Tuhan, itu pun tidak bisa. Haleluya. Sama juga begini, anak-anak muda yang sedang menjalin hubungan untuk mencari pasangan hidup, ketika ia mengasihi seseorang, maka siapapun yang dia kasih, paling tidak kasih dari orang itu pun timbal balik kepadanya. Amin. Adalah sia-sia kita membuang waktu kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Amin. Tapi saya mengatakan, walaupun kadang kita tidak mengasihi Tuhan, kasih Tuhan tetap kekal untuk kita. Dan saya mau katakan, janganlah kita menjadi pribadi yang cuek terhadap Tuhan. Walaupun kasih Tuhan sudah kita alami, tapi kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tapi mari kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi saya mau katakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahwa keintiman dengan Tuhan ini berbicara tentang hati kita dengan Tuhan. Amin.
Keintiman dengan Tuhan ini berbicara masalah hati kita dengan Tuhan. Apakah hati kita benar-benar mengasihi Tuhan? Jadi mengasihi Tuhan bukan sekedar keluar dari mulut, bukan sekedar perkataan dari mulut kita, tapi mengasihi Tuhan itu harus benar-benar dari hati kita kepada Tuhan. Amin. Jadi mari kita sungguh-sungguh untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, karena kasih Tuhan itu selalu baik bagi kita. Di mana firman Tuhan minggu lalu saudara masih ingat temanya? Apa? Firman Tuhan tema minggu kemarin? Oh, haleluya. Lupa ingat atau ingat-ingat lupa? Rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Kalau rencana Tuhan mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita, kenapa kita harus ngotot sama Tuhan? Mengasihi Tuhan lagi dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahwa dalam menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, berarti kita harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Amin. Menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Ketika seseorang kalau dia jatuh cinta, dia mau sibuk kerja seperti apapun, HP tak di tangan, dan dia harus bisa balas SMS. Kalau tidak balas, saya akan berkata, sudah ada yang baru kok, sudah ada yang lain kan? Wih, pacar sahabat tidak balas, oh. Iya kan? Nah begitu pun kalau dengan Tuhan, haleluya. Jangan kita hanya mau menerima berkat Tuhan, tetapi kita sendiri tidak mau kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, kita akan belajar ciri-ciri orang yang menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Ciri-ciri orang yang menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Poin yang pertama di sini, saya katakan bahwa selalu kangen dengan Tuhan. Amin. Selalu kangen dengan Tuhan. Itulah orang yang menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Dia akan selalu kangen dengan Tuhan. Amin. Coba saudara yang saat ini sedang jatuh cinta, lalu saudara berkata bahwa saya tidak pernah kangen sama dia. Itu bohong namanya. Itu bukan cinta. Tapi kalau benar-benar dia cinta, Bapak mau bilang apa, tidak peduli. Yang penting hati ini bahagia dulu. Amin. Minggu lalu terus berkata tadi kucing jadi coklat, karena begitu kangennya. Jadi orang intim dengan Tuhan selalu kangen dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan begini, kangen itu berbicara soal hati. Betul tidak? Kangen ini berbicara soal hati. Jadi saya mau katakan, kalau kangen tetapi tidak bisa bertemu, akan sangat sakit rasanya hati ini. Haleluya. Haleluya. Akan sangat sakit loh saudara kalau kangen benar tapi kita tidak ketemu. Apalagi telepon lagi tidak angkat, SMS lagi tidak balas, rasanya HP mau rendam dalam air. Haleluya. Saya mau katakan, kalau saudara benar-benar kangen dengan Tuhan, kesibukan saudara tidak akan menghentikan saudara untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kalau saudara kangen dengan Tuhan, keadaan tidak bisa dapat menghambat saudara untuk tidak datang kepada Tuhan. Karena hati saudara kangen dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau kangen dan tidak ketemu, itu rasanya sakit. Betul tidak? Kenapa saya katakan? Karena saya sudah alami. Waktu pacaran saya masih LDR, jarak jauh, SMS dan tidak balas, itu bahaya loh saudara. Apalagi waktu itu masih calon istri, SMS dan saya tidak balas, itu kadang sampai telepon ke teman dan mengadu dan menangis, yang sampai sudah ada yang lain bang. Oh saya SMS itu tidak diharapkan bang. Teman saya telepon, abang sibuk juga, sempatkanlah waktu balaslah. Dia sampai sudah telepon ke saya tanya-tanya ini. Nah ini dia, kalau benar-benar kangen. Kalau benar-benar kangen itu HP tidak bisa jauh. Di saku
Bos membuat peraturan seperti apa, darah dari senyap semua. Lihat ya. Ya kan? Walaupun bos pasang CCTV, terpilih dengan satu tempat yang terpilih dengan CCTV. Ya. Tapi saya mau katakan CCTV surga tidak bisa terpilih. CCTV surga selalu terarah ke segala penjuru, ke segala arah. Jadi saya mau katakan bahwa mari, kalau kita kangen dengan Tuhan, berarti hati kita ingin melekat dengan Tuhan. Itulah orang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan. Selalu ingin dekat dengan Tuhan. Bahwa saya mau katakan bahwa kita di gereja untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menikmati Tuhan. Amin. Jadi kita datang ke gereja ini bukan karena rutinitas. Haleluya. Kita datang ke gereja bukan rutinitas, tapi kita datang ke gereja karena memang kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Karena kita kangen dengan Tuhan. Dan saya mau katakan kangen dengan Tuhan bukan hanya seminggu sekali, lalu hari Minggu baru kita cuma datang ke gereja. Setelah itu kita tidak bertemu lagi dengan Tuhan. Saudara yang baru pacaran jatuh cinta, coba tanyakan dalam satu hari berapa kali SMS dan berapa kali video call. Bersyukur zaman sekarang jauh di mata, dekat di video call. Kalau zaman dulu surat saja, ya kan? Sampai berminggu-minggu baru sampai, bisa berbulan-bulan baru sampai, ya kan? Kalau zaman sekarang kangen hari ini langsung telepon. Masih sih, lu tahu lu harus mengerti. Saya pun perasaan saya lagi kangen ini mau musikanya sih. Betul sudah saya kalau tidak ada jujur sudah. Jangan bohong lagi, masih ada yang lain. Kalau itu kita udah buka saran. Haleluya. Ini kalau hati kita sudah jatuh cinta, kalau saudara tidak peduli mau apapun tidak sibuk. Yang penting bahagia dulu. Walaupun sebentar, tidak seperti yang iya kan, seperti yang dikata-katakan itu, kaulah bulan, kaulah bintang, kaulah bidadariku. Belum 1 tahun bilang mama naik ojek sah, ya kan? Repot lu saya. Pokoknya jalan-jalan saya mau katakan, silahkan saudara, tetapi coba intim dengan Tuhan, pasti intim dengan sesama pun pasti ada. Amin. Jadi mari kita datang ke gereja karena kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita menikmati Tuhan. Kalau menikmati Tuhan saat ibadah, nikmatilah dengan sungguh-sungguh. Amin. Nikmatilah pujian kita, nikmatilah penyembahanmu dengan Tuhan, dan engkau benar-benar besar. Rasakan bahwa kehadiran Tuhan ada bersama denganmu. Amin. Kehadiran Tuhan ada bersama denganmu. Coba kita baca Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Itulah kalau hati yang haus, hati yang rindu, dia akan mencari. Haleluya. Kalau hatinya sudah jatuh cinta, dia akan berusaha untuk cari siapapun yang dia kembali semua. Kira-kira siapa yang mau? Amin. Karena hatinya sudah terarah ke sana. Jadi mari, gak senyum-nyum dalam dan garuk kepala. Tidak tahu apa yang terjadi sama dia. Ya kan? Jiwaku haus. Apalagi orang yang diidamkan yang tarik nafas sedikit, oh dia langsung terjun banyak-banyak. Ya kan? Jadi mari, jiwaku haus. Orang yang haus pasti akan selalu mencari Tuhan. Amin. Orang yang haus pasti selalu mencari air untuk minum. Kalau kita haus akan Tuhan, kita akan mencari Tuhan. Amin.
Saya mau katakan, rindukan, carilah Tuhan. Saat ini isu sedang begitu bergejolak tentang tahun 2023, kita akan menghadapi global ekonomi dan sebagainya. Tapi saya mengatakan, orang yang tetap intim dengan Tuhan, dia akan tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Karena bukan tahun 2023 baru kita akan hadapi. Dari kecil sampai sekarang saya selalu menghadapi yang sulit kok. Haleluya. Bukan selama ini kita enak-enak, banyak hal yang kita alami. Tapi kalau sampai hari ini kita ada, bukankah itu karena kasih Tuhan dalam hidup kita? Jadi tidak perlu kita takuti dan gentar apa kata orang terhadap 23. Tapi mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Bangun hubungan intimmu dengan Tuhan. Itu yang akan membuat kita tetap kuat dan kokoh dan tidak goyah. Itu memang pasti akan terjadi. Tapi saya mau katakan, orang berkata bahwa dia akan jauh lebih kejam dari corona. Corona membuat kita tidak bersama. Ini akan membuat kita bersama, tapi hidup semakin susah. Tapi saya mau katakan, tetap dekat dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Selama ini masih renggang-renggang dengan Tuhan, ayo mari perbaiki lagi hubungan kita dengan Tuhan. Menjalin hubungan kita lagi dengan Tuhan yang baik. Karena itu yang akan membuat kita semakin bertahan. Jadi mari kita, kalau saudara kangen dengan Tuhan, saudara akan cari hadirat Tuhan. Jadi bukan cuma jiwa, tetapi juga tubuh rindu akan Tuhan. Bukan hanya jiwa kita, tapi di sini jelas berkata bahwa bukan hanya jiwa yang haus, tetapi tubuh kita juga rindu. Seperti tanah yang kering. Jadi tubuh kita juga rindu kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa memang kangen itu sakit, betul tidak? Nah, kalau saudara kangen dengan Tuhan, saudara tidak berjumpa dengan Tuhan, pasti ada rasa sesak di hati. Amin. Jangan saudara hanya rasa kangen dengan manusia, saudara tidak ketemu rasanya sakit, tetapi untuk Tuhan saudara aman-aman saja, ini bahaya. Amin. Pastikan kangen dengan Tuhan itu harus ada, sehingga ada rasa sakit ketika kita tidak ada sama Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang kangen sama Tuhan, dia akan rasa sakit ketika ia tidak nikmati hadirat Tuhan. Tapi orang yang sudah tidak kangen sama Tuhan, dia akan buat sakit supaya dia jangan berjumpa dengan Tuhan. Ini repot. Ini beda cerita. Buat sakit supaya jangan bertemu Tuhan. Tapi orang yang kangen mau sakit mau apa kek, dia akan tetap ketemu Tuhan. Kamu juga orang jatuh cinta. Bapaknya mau galak seperti apa, dia berkata saya siap pergi supaya bapakmu tahu bahwa saya benar-benar cinta. Mau galak seperti apa, dia juga belum tahu saya pun tidak takut. Ini dia. Amin. Jadi mari coba kita baca lagi Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Oke, 1, 2, 3. Untuk pemimpin Tuhan hanya pengajaran bagi orang seperti rusa yang merindukan sungai yang berani, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku merindukan Engkau. Pernahkah saudara mengalami rasa rindu akan Tuhan? Coba kita kilas balik kepada waktu awal. Saudara, cinta mula-mula kita sama Tuhan. Saya mau katakan begini, cinta mula-mula kita sama Tuhan, itu kita belum melayani Tuhan, betul tidak? Tapi begitu semangat dan bergairahnya kita untuk datang kepada Tuhan, karena cinta mula-mula. Nah, berarti saat kita sudah terjun di dalam pelayanan, bukankah berarti kita harus lebih semangat lagi, lebih menyala lagi untuk melayani Tuhan? Amin. Coba saudara ingat kembali kasih mula-mula saudara. Begitu saudara bersemangat datang, walaupun saudara belum melayani Tuhan, tapi saudara begitu semangat. Berarti di saat kita melayani Tuhan, kita harus lebih semangat. Jangan kita semakin kenyang. Haleluya. Rindu. Seperti rusa yang mulai. Kalau rusa rindu air, maksudnya dia akan mencari air. Sampai
cari air sampai kita dapat. Begitupun kalau kita hidup dengan Tuhan. Mau di tempat kerja pun kita akan tetap akan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau penyertaan nyata bagi saya. Haleluya. Saya katakan kepada Tuhan tadi pagi, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini saya ada semua karena anugerah. Sampai hari ini saya masih kuat semua karena anugerah. Penyertaan-Mu sungguh nyata bagi saya. Terima kasih. Yang saya bisa katakan sama Tuhan, saya naikkan syukur saya. Jadi saya mau katakan, mari kita tetap bahwa kita punya Allah yang hidup. Haleluya. Kita punya Allah yang hidup. Maka datang kepada Dia pasti memberi jawaban atas hidup. Amin. Dia pasti memberi jawaban atas hidup kita, karena memang Dia Allah yang hidup, bukan Dia Allah yang mati, tapi Dia Allah yang hidup. Karena Dia berkata, jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Karena Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Jadi saya bilang, Dia tidak kelihatan, tetapi kita bisa dapat merasakan hadirat-Nya. Allah yang kita sembah memang Dia tidak kelihatan, tapi orang yang rindu sama Dia dan datang kepadanya, dia pasti merasakan kehadiran. Jadi orang yang beribadah tanpa rasa rindu, dia akan merasa ibadah itu hampa, karena dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tapi orang yang benar-benar rindu, dia akan merasakan bahwa Tuhan ada bersama dia. Tuhan ada di dekatnya dia, karena dia rindu. Jadi saya mau katakan, memang Dia Allah yang tidak kelihatan, tapi kita bisa dapat merasakan. Allah hidup itu berjalan bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang mau jalan bersama-sama dengan kita. Jadi jangan mau jalan sendiri. Haleluya. Allah itu hidup dan berkuasa. Dia mau saudara jalan bersama-sama dengan kita. Kita bisa dapat merasakan jamahannya, hadiratnya. Bagi orang yang haus, pasti akan merasakan jamahannya, hadiratnya, kuasanya, pasti kita akan rasakan. Mungkinkah sampai hari ini kita bertahan di sini karena kita adalah orang-orang yang pernah merasakan itu. Haleluya. Dan jangan biarkan itu hilang daripada kita. Orang yang haus akan Tuhan pasti keluar kata-kata cinta kepada Tuhan dari mulutnya. Amin. Orang yang haus akan Tuhan akan keluar kata-kata pujaan kepada Tuhan. Coba saudara cinta sama perempuan, baru saudara tidak pernah mengeluarkan kata-kata sendiri. Pasti saudara akan berkata, supaya kamu tahu, beribu-ribu perempuan di dunia ini, cuman kamu yang teristimewa dalam hatiku. Iya kan? Dia pun langsung, ay kakak. Iya kan? Iya kan? Sampai ada yang begitu yakinnya, kalau kau tidak percaya, belahlah dadaku dan lihatlah hatiku. Coba ambil pisau belah dadanya, pasti mati. Jadi jangan percaya bohong, tapi saya mengatakan Tuhan tidak pernah bohong. Mari perkatakan kata-kata sanjungan bagi Tuhan. Amin. Karena Dia yang berkorban di hidupmu, Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Tidak salah kita angkat. Memang Tuhan kita tidak sanjung Dia pun Dia tetap Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita sebagai ciptaan, kita harus sanjung Dia. Karena memang Tuhan Dia tidak bisa mensanjung dirinya sendiri. Dia mau kita yang harus sanjung. Jadi mari kita harus ada keluar kata-kata pujaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang termanis buat jiwaku, Engkaulah yang terbaik buat jiwaku. Walaupun dunia bergoncang, Tuhan saya tetap mendekat kepada Engkau. Engkaulah kerinduanku. Ya kan? Jangan bilang Engkaulah satu-satunya. Kalau kau tidak balas SMS, saya tidak akan makan. Kau balas SMS dulu baru saya makan. Penyakit medis itu baru tahu rasa. Ya. Amin. Jadi mari. Jadi saya mengatakan begini. Mari kita keluar kata-kata sanjungan. Jangan kita keluar kata-kata yang menggerutu dengan Tuhan. Haleluya. Jangan kita menggerutu dengan Tuhan. Orang yang menggerutu dengan Tuhan itu nyata bahwa kadar cintanya sedang turun dengan Tuhan. Amin. Orang yang sedang menggerutu dengan Tuhan, yang sedang mengomel dengan Tuhan, yang sedang itu artinya apa begini-begini. Kalau saya ikut Tuhan, tiap minggu saya begini-begini. Kenapa saya begini-begini? Semua yang bikin-bikin
terus, itu nyata kadar cintanya kepada Tuhan sudah mulai berkurang. Ya. Kadar cintanya sudah mulai berkurang. Tapi kalau dia tetap cinta, apapun dia akan berkata, engkaulah yang terbaik, engkaulah yang termulia. Ya. Sama juga, masih pacaran, sanjung habis, suap juga. Pula perlu jadi suap kasih. Di depan orang pamer-pamer, sudah menikah habis pun pamer-pamer, pukul-pukulan di depan umum. Repot saudara. Padahal baru awal rasanya mau saling gendong di depan orang juga ada. Nah, waktu menikah pun demikian, di depan orang gendong istri tidak salah. Waktu pacaran gendong yang salah itu saudara. Haleluya. Jadi mari, jangan kadar cinta kita kepada Tuhan semakin berkurang. Oke, poin yang kedua, saya katakan hadiratnya berdiam bersama-sama dengan kita. Hadirat Tuhan selalu diam bersama-sama dengan kita. Orang yang selalu rindu membangun hubungan, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan dia. Maka saya katakan hadiratnya berdiam bersama-sama dengan kita. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 23. Oke, kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 23. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan dia. Orang yang menjalin hubungan dengan Tuhan, jelas firman Tuhan berkata, kehadirannya akan selalu bersama-sama. Kehadirannya bersama dengan kita untuk memberikan rasa nyaman. Haleluya. Kehadirannya bersama dengan kita untuk memberikan rasa mampu, untuk memberikan rasa kekuatan, untuk kita melewati setiap badai yang kita alami. Makanya dia berkata, orang yang menuruti firman-Ku, aku dan Bapa akan datang tinggal bersama-sama dengan dia. Rasa aman ketika Tuhan ada bersama kita. Amin. Rasa aman. Mari kita sama seperti anak kecil yang dia akan rasa aman ketika ia ada di dalam pangkuan orang tuanya. Ketika ia ada bersama dengan orang tuanya. Terserah apa kata orang lain terhadap bapaknya, bagi dia bapaknya segala-galanya untuk dia. Dan dia tidak akan terpengaruh, karena bagi dia bapaknya adalah segala-galanya. Apapun respon orang terhadap Tuhan, bagi kita Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Amin. Sungguh indah loh saudara kalau kehadiran Tuhan diam bersama dengan kita. Akan aman, akan damai. Dan kita harus rindukan itu. Amin. Ya kan? Kamu seperti kalau belum meninggalkan, saya akan aman kalau saya hidup saya selalu jalan bersama dia. Ketika sudah berumah tangga, baru pacarannya diam-diam sah, makan cuma cicipi sah. Makan lagi. Cukup sudah, malu-malu. Setelah menikah, makan tak tahu kenyang-kenyang. Repot loh saudara. Sampai badannya persis kayak mimbar gini.